Hai viewers, kembali lagi bersama Indahnya Dunia. Kali ini kita akan membahas 7 dampak negatif penyebaran virus corona yang tidak kalian ketahui. Sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Yuk simak 7 dampak negatif penyebaran virus corona. Hai. Dunia saat ini sedang digemparkan dengan merebaknya virus corona atau dikenal juga dengan istilah COVID-19 yang telah menjadi pandemi global. Virus ini berawal dari kota Wuhan, China pada 31 Desember 2019 lalu. Virus ini menyebar tidak hanya ke seantero negeri, tetapi seluruh penjuru dunia. Tidak ada satupun negara terbebas dari ganasnya virus corona ini, sehingga WHO menetapkan wabah ini sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa dampak negatif dari penyebaran virus corona. Kira-kira apa saja ya? Let's check out. Pertama, tenaga medis mengalami kelelahan. Tenaga medis merupakan garda terdepan dalam peperangan melawan virus corona. Mereka melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh jutaan orang awam. Mereka memiliki keahlian, pengetahuan, dan keterampilan yang mumpuni untuk mengatasi pasien-pasien yang terinfeksi virus corona. Jumlah pasien corona yang meningkat setiap harinya memaksa para tenaga medis untuk bekerja ekstra keras. Hal ini jelas menimbulkan kelelahan baik secara fisik maupun psikis. Mereka pun terancam mengalami stres, sakit hati, frustasi, bahkan depresi. Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya ketersediaan peralatan medis yang dibutuhkan untuk melindungi diri seperti masker dan alat pelindung diri. Padahal mereka lah kelompok yang paling rentan tertular virus tersebut. Benar saja, tak sedikit dokter dan perawat yang terinfeksi virus corona dan sebagian diantaranya gugur saat bertugas. Duka yang dirasakan para tenaga medis tentu bukan hanya kehilangan teman sejawat dan kekuatan terinfeksi, tetapi juga harus jauh dari keluarga. Kebanyakan mereka tidak berani pulang dan lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah sakit. Mereka memposisikan diri sebagai pembawa virus yang berisiko menularkan kepada keluarganya bagi kelangsungan hidup kalian. 2. Peningkatan transaksi non-tunai. Transaksi non-tunai mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditunjang dengan pengembangan teknologi e-commerce yang semakin maju, sehingga memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Kini, sejak virus corona menyebar ke berbagai negara, jumlah transaksi non-tunai semakin meningkat. Banyak merchant atau toko yang membatasi bahkan tidak menerima transaksi tunai dan dialihkan ke transaksi non-tunai, baik transfer maupun gesek kartu debit atau kredit pada mesin EDC atau Electronic Data Capture. Peningkatan transaksi non-tunai ini dipicu oleh kekuatan masyarakat terhadap ketidakamanan uang secara fisik, sebab uang baik kertas maupun logam berisiko menjadi media penularan virus corona. Memang benar, adanya mengingat bahwa uang fisik mudah dan cepat berpindah tangan dari konsumen yang satu ke konsumen lainnya, sehingga riskan dihinggapi berbagai kuman penyakit dan virus termasuk corona. 3. Kepanikan belanja. Informasi mengenai keganasan virus yang simpang siur membuat masyarakat kurang teredukasi dengan baik. Alhasil timbullah kepanikan yang luar biasa di kalangan masyarakat apabila pemerintah mengimbau untuk tetap berada di rumah, termasuk bagi mereka yang bekerja pun harus dirumahkan, dalam arti bekerja dari rumah untuk memutus rantai penyebaran virus. Kepanikan masyarakat yang ingin selamat dari pandemi corona ini ditambah anjuran tetap di rumah mengakibatkan panic buying. Akibatnya terjadi kelangkaan beberapa barang sebagai alat pelindung diri dari virus seperti masker, hand sanitizer, alkohol, dan lainnya. Kelangkaan ini menyebabkan harga barang-barang tersebut melonjak di pasaran. Terjadinya kelangkaan berbagai barang bahkan untuk kebutuhan medis sekalipun seperti masker dan alat pelindung diri menunjukkan bahwa pemerintah tidak siap menghadapi pandemi virus corona ini. Para tenaga medis sebagai garda terdepan dalam peperangan melawan virus corona tidak dilengkapi dengan senjata yang memadai
memadai. Akibatnya, tak sedikit tenaga medis, baik dokter maupun perawat, yang turut menjadi korban keganasan virus corona. 4. Penyalahgunaan narkoba dan alkohol meningkat. Kebebasan yang dibelenggu tak jarang menimbulkan tindakan buruk untuk mengusir kebosanan dan perasaan serta fisik yang terkukung. Pak dalam penjara, masyarakat yang biasanya bebas beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan atau menjalankan pekerjaan, tiba-tiba dipaksa untuk tetap berada di dalam rumah, tentu menimbulkan kejenuhan yang luar biasa. Utamanya bagi mereka yang memang tidak bisa anteng dan berdiam diri di rumah. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat merasa stres, bahkan frustasi, sehingga mengalihkan pada hal-hal yang kurang positif dan mendukung produktivitas. Salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba dan alkohol untuk sekedar menghabiskan waktu atau menghibur diri dalam kejenuhan yang belum bisa dipastikan akan berakhir kapan. 5. Penurunan penggunaan transportasi umum. Penyediaan transportasi umum massal oleh setiap pemangku negara bertujuan untuk memfasilitasi mobilitas publik dan mengurangi kemacetan serta polusi. Sebelum virus corona muncul, transportasi massal memang benar-benar dimanfaatkan masyarakat untuk mencapai tempat tujuan lebih cepat tanpa terjebak macet. Setiap harinya, pengguna transportasi massal baik bus maupun kereta api lokal selalu dipadati penumpang. Artinya, dalam satu armada bus atau gerbong kereta terdapat kerumunan massa. Kini, masyarakat takut untuk menggunakan transportasi umum massal. Sebab, risiko penularan virus corona tinggi, di mana orang-orang berjubel dalam satu armada transportasi. Tidak memungkinkan adanya physical distancing. Kedepannya, masyarakat akan lebih selektif dalam menggunakan transportasi umum massal. Mereka cenderung akan lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi, guna menunjang aktivitas dan mobilitasnya sehari-hari. 6. Sektor pariwisata dan perhotelan menurun drastis. Di saat musim liburan, industri pariwisata dan perhotelan pastilah mencapai kejayaannya. Tingkat kunjungan wisatawan ke berbagai tempat wisata meningkat, di mana tempat-tempat wisata selalu ramai, bahkan penuh sesak dengan kerumunan massa. Wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Demikian pula dengan industri perhotelan, di mana tingkat hunian hotel mengalami kenaikan. Hampir tak ada kamar hotel yang kosong, semua terisi dengan tamu. Namun, kondisi tersebut kini berubah drastis, di mana tempat-tempat wisata sepi. Bahkan, pihak pengelola harus menutup dan menghentikan operasional layanannya. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menghindari kerumunan. Pandemi virus corona mengakibatkan masyarakat takut dan meningkatkan kewaspadaan, sehingga mereka memilih untuk tetap di rumah dan membatasi atau bahkan tidak melakukan aktivitas di luar rumah sama sekali. 7. Perubahan berinteraksi dan bersosialisasi. Penularan virus corona terjadi dari droplet atau cairan yang keluar saat bersin atau batuk. Ketika virus dalam droplet tersebut menempel pada media seperti meja, baju, kertas, dan lainnya, mereka mampu bertahan dalam hitungan jam, bahkan hari. Oleh sebab itu, sejak merebaknya virus corona terjadi perubahan sosial dalam masyarakat berkenaan dengan cara berinteraksi. Masyarakat kini menghindari jabat tangan, cipika-cipiki, atau mencium pipi, kanan dan kiri, berpelukan, bahkan untuk berbicara pun mereka menjaga jarak minimal 1 meter. Hal ini jelas di luar kebiasaan masyarakat dalam bersosialisasi dan menjalin keakraban. Jika sebelum adanya virus corona, masyarakat begitu mudahnya saling bersentuhan secara umum, namun kini tidak lagi.